Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik sekarang memeriksa kenormalan data ya. Bila ada data maka perlu dilihat apakah data itu normal atau tidak ya. Normal itulah berbentuk seperti lonceng atau gunung ya, kanan kiri ini seimbang ya. Bandingkan ciri data dengan sifat-sifat sebaran normal. Letakkan data pada susunan terurut. Cari standar yang sesuai. Nilai kuantir normal. Kuantir normal itu min 2, min 1, 0, 1, 2. Petakan pasangan titik itu. Periksa dengan bentuk garis. Nah, ini data aslinya. Ini data kuantir normal. Angka-angka normal ya. Pemetaan peluang bagi sebaran normal. Cari garis lurus. Nah, kalau garis lurus ini biasanya normal ya. Pemetaan peluang normal. Miring kiri ya. Miring kiri. Oh, dia miring kiri. Yang tengah sini dia miring sini. Miring kanan ke sini ya. Miring kanan. Kemudian miring berjalan genjang. Nah, ini adalah mirip S ya. Pendugaan. Static sampel menduga parameter populasi. Jadi populasi itu diduga dengan sampel ya. Apa-apa variabel dalam populasi itu namanya parameter. Apa-apa dalam sampel itu pendugaan itu namanya statistik ya, statistik. Jadi populasi yang lebih kecilnya adalah sampel. Parameter yang lebih kecilnya adalah statistik. Statistik menduga parameter. Sampel untuk menduga populasi ya. Misalkan dalam rata-rata, X rata-rata, simpangan baku itu adalah dalam sampel. Tapi kalau dalam populasi itu mu rata-rata besar ya. Sigma itu simpangan bakunya. Contoh X rata-rata 50 menduga rata-rata mu populasi ya. Masalah banyak sampel menyediakan banyak pendugaan dari parameter populasi. Jadi semakin banyak sampel, nanti semakin banyak pendugaan dari parameter populasi ya. Menentukan ukuran contoh yang patut. Sampel besar memberi pendugaan yang lebih baik. Sampel besar tetapi lebih mahal ya. Karena harus merawatkannya juga perlu biaya, waktu dan sebagainya. Berapa baguskah pendugaan itu? Pendekatan ke masalahnya, penyelesaian lah, dari dasarlah sebaran contoh ya. Kita lihat sebaran contoh. Ringkasan sifat dan ciri pengukuran. Rata-rata populasi sama dengan rata-rata contoh ya. Mu X rata-rata sama dengan mu ya. Mu X rata-rata inilah rata-rata contoh. Mu adalah rata-rata populasi. Galat baku atau simpangan baku dari sebaran contoh kurang dari simpangan baku populasi. Galat baku dari sebaran contoh kurang dari simpangan baku populasi. Ya, biar terjadi ya. Umumnya begini. Kemudian rumus atau milih contoh dengan pemulihan. Jadi simpangan baku rata-rata sama dengan simpangannya dibagi dengan akar N ya. Ini simpangan baku rata-rata sama dengan simpangan dibagi akar N. Saat N menaik, maka sigma X rata-rata simpangan baku rata-rata ini menurun ya. Ini semakin naik tinggi, ini semakin turun kan. Dari limit tengah. Ini ya. Ini yang sebaran miring kiri ya. Ini normal. Sebaran normal ya. Ini sebaran miring kiri nih. Saat ukuran sampel jadi cukup gede, ya. Sebaran contoh menjadi hampir normal. Terlepas dari bentuk populasi. Bila ukuran sampel itu cukup besar, maka dia cenderung menjadi sebaran normal ya. Normal ini. Nah, ini normal. Sebetulnya ini tidak mengenal ke sumbu X ya. Proporsi populasi. Variabel kategoris, misalkan gender ya, laki perempuan. Presentasi populasi punya sebuah ciri.
Jika dua hasil sebaran binom. Nah, pakai binom ada dua hal ya. Sukses atau tidak. Itu binom ya. Lulus atau tidak lulus. Menikah atau tidak menikah, itu binom ya. Memiliki atau tidak memiliki ciri ya. Proporsi sampel. PS. PS sama dengan X per N. Jumlah kesuksesan dibagi dengan ukuran contoh. Ya, proporsi sampel ya. Sampel apa? Sampel kesuksesan ya. Proporsi sebaran contoh didekati dengan sebaran normal. N kali P, N jumlah kasus, P adalah peluangnya adalah lebih besar daripada atau sama dengan 5 ya. N dikalikan 1 min P, 1 min P, P di sini ya. Kalau P 0,05 berarti 1 min P adalah 0,95 ya. N kali 1 min P lebih besar sama dengan 5. Rata-rata mu populasi itu peluang untuk sama dengan P ya. Tanda errornya adalah ini ya. Nah, sigma P sama dengan akar P 1 min P per N ya. Ini ketutupnya, ini ketutup. Sigma populasi sama dengan akar P kali 1 min P per N. Ini sebaran contoh seperti ini ya. Pembakuan populasi sebaran contoh. Z equal atau setara dengan PS dikurangi MP per sigma P ya. Ini adalah proporsi sebaran. Proporsi sampel PS ya. Proporsi sampel dikurangi rata-rata populasi per simpangan bakunya. Kemudian PS dikurangi P, ini akar P kali 1 min P per N ya. Sebaran contoh, nah, sigma P. Nah, ini sebaran normal. Dari tengah populasi atau rata-rata populasi ya. Ini PS adalah tadi PS itu adalah proporsi sampel ya. Proporsi sampel. Dari sini dinormalkan jadi ini ya. Mu sama dengan 0, sigma sama 1. Sebaran normal itu adalah sebaran normal baku adalah rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1 ya. Latihan. Untuk sigma P sama dengan akar P kali 1 min P per N. Jika P sama 0,4, N 4, maka 1 min P berapa? 1 min P berapa? Dan sigma P berapa? Jika sigma atau simpangan baku rata-rata sama sigma per akar N, jika sigma 100, ini 100 ya, N adalah 25, berapa? Ini sigma X rata-rata ya. Berapa sigma X rata-rata? Ini sigma X rata-rata harusnya di sini ya. Nah, di sini ada sigma X rata-rata nih. Oke, kita jawab, ditulis di komennya. Kita lanjutkan minggu depan ya.